السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. حضرات المكرمين ستجد para ulama, para masyayikh, para asatid, وعلى الأخص حضرة المكرم حضرة الحبيب Al-Habib Salim Al-Saggaf, saya dari Banyuates. Saya sangat berterima kasih Amul Jaki Al-Mukarram Kiai Haji Ainur Rashid. Saya sangat berterima kasih Amul Jaki Al-Mukarram Kiai Haji Muhsin. Tak ketinggalan akhina Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Tahir Hasan selaku pengasuh pondok pesantren Manba'ul Huffaz Yayasan Al-Hasani. Saya sangat berterima kasih Amul Jaki. Para sepuh tokoh masyarakat, khususnya Kepala Tisah Olor beserta seteja pamung-pamung Epon. Tak ketinggalan Sekretaris Desa Bapak Mukhtar beserta seteja rombongan, para undangan, para asatid wal asatidah rahimakumullah. Pertama ngereng beten kaula sareng pada ajunan sedaja hanya 4 taki untuk mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda tasyakkur kaula serta ajunan sedaja atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab nikmat Allah Subhanahu wa taala batan kaula sareng pada ajunan setaja bisa hadir di majlis kadinta. Asbab nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa bermuwajahah, bisa bermujalasah dalam rangka wisuda perdana Pondok Pesantren Manba'ul Huffaz Yayasan Al-Hasani Desa Olor. Pangarep dari batan kaula malar mantar papangkian yang dalam melembangkan keadaan ta'abek ta'a manfaat serta barakah langkong-langkong kenging kencaran dari ajun ebon Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga sareng Allah Subhanahu wa ta'ala ditambahkan ada Gusti kaula setaja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadimma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sebagai pembawa mukjizat sekekal abadi sekantos mangken pakun ki ibadah nang alam bumi kantos pagi kiamat merupakan keuntungan sesangat rajah bagi umat Nabi Muhammad. Karena setaja mukjizat nabi-nabi selain sampun nabi nika ampun tada mukjizat tecukan tada tetapi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam searab Al-Qur'an. Walaupun Nabi Muhammad ampun wafat tetapi mukjizat ki kersaaki
ki hidayah aki kaula sareng pata ayunan sataja malar mantar kaula serta ayunan sataja pada kengingah barakanah kengingah hidayana ban kengingah syafaat dari Al-Qur'an amin Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin sabtina amul jaki Al-Qur'an itu bagi sering al-imam al-allamah al-kabir Ibnul Jazari beliau ajabu Al-Qur'an afdalu kitabin unzila wal munazzalu alaihi sallallahu alaihi wasallam afdalu nabiyyin ursila wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam khairu ummatin ukhrijat linnas minal umamis sabiqah. Jawaban al-imam Ibnul Jazari ajabu Al-Quran gak dentok paling utama na kitab Allah subhanahu wa ta'ala seitaranaki sehingga ipataran dak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kaulah serta ajunan sataja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan Nabi sepaling utama. Segak ditajukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiaki paling utama umat daripada umat-umat selain sebelumnya. Merupakan keuntungan, manfaat, barakanah, dampak positif dari Al-Quranul Karim selaku kitabullah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari kaden to wajib khususnya para wali santri juga para asatid, para santri seampun di wisuda, para wali santri seputaran kaden to ampun di wisuda baik 1 juz sampai 5 juz merupakan mukjizah, merupakan nikmatun azimah, nikmat sirajah dari Allah subhanahu wa ta'ala sewajib disyukuri pada ajunan sataja karena asyukur merupakan qaidun ni'am bihi tadumu wa bitarkihi tazulu. Bersyukur pada nikmat merupakan taleh ikat tanpa asyukur munta isyakuru bi kaulah serta ajunan sataja nikmat-nikmat seampun iparengaki dak panjenengan sataja para bapak para ibu nikmat seampun iparengaki dak poter panjenengan suatu saat bisa icabut sareng Allah subhanahu wa ta'ala malal mantar panjenengan sataja bisa anamba asyukur da Allah subhanahu wa ta'ala baik asyukur kalaban lisan baik asyukur kalaban jinan baik asyukur kalaban arkar malal mantar sagak dinto abadana amin Allahumma amin. Orang hafal Al-Quran gak ada merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala muntak oleh pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala mun bani pilihan Allah ta'ala tak bisa orang paling gak bisa hafal Al-Quran. Makanya Allah ajabu thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Orang-orang seampun hafal Al-Quran orang-orang Allah subhanahu wa ta'ala aparing warisan deka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa hafal kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala namun sebagian faminhum zalimun li nafsih namun makin timin orang hafal Al-Quran ni kabada talo jawaban Allah subhanahu wa ta'ala faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Orang-orang yang hafal Al-Quran ada 3 bagian. Yang pertama zalimun li nafsi. Ada sebagian orang-orang hafal Al-Quran tapi zalim kabang tibi zalim ala maksiat dari Allah subhanahu wa ta'ala akati orang-orang kafir sehafal Al-Quran yang tujuannya untuk merusak merongrong orang-orang Islam na'udzubillah atau orang-orang Islam hafal Al-Quran tapi lakukan tidak sesuai dengan Al-Quran tidak menghalalkan sesuatu yang halal tidak mengharamkan sesuatu yang haram ini termasuk zalimul li nafsi na'udzubillahi min dzalik. Kedua faminhum muqtasid. Kedua kan orang-orang hafal Al-Quran ding sedeng sekocak ding sedeng serba masuk mun ding sedeng ngajang nyanyian kan saya tapi mun ding sedeng orang hafal Al-Quran kan
maksiat masuk, kencaran masuk. Ini kata saya. Saya lebih bagus sabiqum bil khairat. Orang yang seakan luin dalam kebagusan. Dzalika huwal fadlul kabir kepon Allah. Anika saya paling bagus, anika paparing Allah saya sangat raja. Saya wajib disyukuri malar mantar. Potran kau le sareng pada ajuan saya ampun di wisuda. Masa ada golongan saya nomor telok saya sabiqum bil khairat. Amin Allahumma amin. Syukur Pak. Syukur Ibu. Malarat potrah paling kasih bisa diatur untuk bisa menghafal ilmu Allah, langkong-langkong bisa menghafal Al-Quran. Panjenengan gak ada tojeki engak selain mun kelakar pareng abot tarana hafal Al-Quran ni kesyukurin jarap ngarep dunia atau apapun saja. Sokor anak kadang hafal Al-Quran menghalalkan etoro Al-Quran nikmatun azimah. Panjenengan mungkin ngarep selain ni kecuba. Kanjeng Nabi adabu man u'tiyal Quran wa dhanna anna ahadan u'tiya aktsara minhu faqad istasghara ma 'azzamahu Allah wa 'azzama ma sagharahu Allah. Telepon Kanjeng Nabi pasera-pasera orang bi Allah paringi Al-Qur'an paringi hafal Al-Qur'an putra hafal Al-Qur'an bisa ngabalaki hukum-hukum Al-Qur'an. Akan tetapi ki orang gila aromasa paringi tak bagus bi Allah. Ki aromasa orang paparingi bi Allah. Aromasa orang lain lebih bagusan paringi dunya. La panika nyaman orang bila ketika nentoh nginteng aki dek pon apa si ampon paraja sareng Allah Subhanahu wa taala ben maraja sesuatu seepa enah seepa kene bi Allah Subhanahu wa taala kecuba. Bahkan panjenengan beda situng cerita lamba cerita aki salah situng ulama Abu Zaid Al-Qayrawani mari bita kalero kadento akeduan kitab Ar-Risalah. Beliau kadento akeduan potra pangaji dek situng kiai le kiai nakilla guru na potra na panika setiap kenging sahizib potrana saya ajari kiai tidak setiap kenging sahizib Al-Imam Abu Zaid kadang itu apareng hadiah dak guruna anak apareng hadiah 100 dinar mun mangken lebih 10 juta puluhan juta setiap satu hizib dari Al-Quran potrana kenging bi bapak guruna anak gila parengi 100 dinar. Tetapi sampun cerita kadin tok sekuru gelak ketika parengi bi Abu Zaid parengi 100 dinar ajabu ma amiltu syai'a dan kula ya sidi ana ma amiltu syai'a dan kula tak ku mabede dem potan sampean bi kula ku karepot bi kula pon ca pareng panika dan kula tadi kang kuwi naremah papareng panjenengan 100 dinar kadin tok. Akhirnya apa? Akhirnya fahawwalah maka fahawwala syekh ila faqihin akhar maka putra nak gelak pas cabut anak gelak ni cabut pangalle deka guru lain bi Abu Zaid Al-Qayrawani kan bi kenapa pas ada Abu Zaid hadza mustahinun bil Qur'an dicabut bingkok tang anak tek pangaji ke area bi apa karena area nginteng ngaji ke Al-Qur'an nginteng aki bingko iri beri demi menghargai Al-Quran. Setiap tang anak ibadah ibri pengertian oleh satu hizib ibri 100 dinar mung bangken puluhan juta. Ternyata bi orang panika yang tengaki ikut tak apa de remahku beda panapa nanti kekula sekalaku panik. Ku malai putaran sambian dan kula bunten ku ikarepot putaran sambian bi kula. Akhirnya cabut. Beda mun yo lara kate panika. Insyaallah mun yolor pas beda ketika nikah pada Imam Abu Zaid guru-guru ngaji tak repot ngarep tak repot buah-buahan soki saja mun sandi-andi santri petok aneka ken seminggu oleh sahizib aneka soki oleh betong 10 juta tapi si kenyataannya mun combokan mun daki da badana potarana nika
wali santri sebanyak nih karami. Bada iuran madrasah, lah bada apa ustaz ya. Bada bulanan, sombongan riak, kegiatan imtihan, wisuda segala macam. Padahal nikah merupakan hak kewajiban yang pantas disyukuri. Tidak artinya panjenengan cuma keng obeng 1 juta 2 juta untuk keacaraan, untuk sumbangan dek ke lembaga, langkong-langkong dek guruna potrana. Tidak ada artinya mun etempeng ilmu Allah subhanahu wa ta'ala saya paringake malar mantar manfaat barakah. Amin Allahumma amin. Napa keistimewaan Al-Quran? Wajib disyukuri. Napa faidahnya? Napa guna? Napa istimewa? Sangat istimewa. Tidak ada. Tak ada kata Allah selebih mulia daripada Al-Quran. Tak ada. Makanya kitab yang sangat istimewa kita itu Al-Quranul Karim. Mu'jizatun baqiyah. Mu'jizat seampun langkeng, seampasih langkeng. Kantos samangken tak cabut pakun badan alam dunya sampai kiamat. Mungkin anyam abadah manusia ia lampu mih tak kira cabut Al-Quran kecuali pagi bila kiamat. Ini kesempatan terbesar, kesempatan emas. Badan kau selaku umat Nabi Muhammad bisa merasakan, bisa mengamalkan, bisa rasaki dek napa mukjizat sampun etoronaki dek nabi gula sampian. Tak pada ban nabi sebelum mah, mun nabi sebelum mah bisa umat rasaki mukjizat tak ada. Nabi Musa andi tungkat bisa mapecah tasik, mapesa air tasik. Tak ada, tak rasa. Neku napa boleh neku, tak rasa. Tetapi mun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa merasakan bedana mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah. Napa keistimewaan Al-Quran? Banyak. Yang pertama, wa min mazaya Al-Quran, termasuk setengah sebagian dari keistimewaan Al-Quran. Pertama, at-ta'abbud bi tilawati walau min ghairi fahmin. Paling tidak mun orang ini kamu menguasai Al-Quran, bisa lancar membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa at-ta'abbud, nyembah ibadah Allah subhanahu wa ta'ala kalaban membaca Al-Quran. Sekadin mah ibadah kalaban baca Al-Quran merupakan min afdalil ibadah. Sehingga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dir riwayah walau dha'ifan, sanajan itu dhaif tapi dukung kuat hadis-hadis lain Kanjeng Nabi adabu afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utama ibadah natang umat ingkang paneka maca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran maca Al-Quran gak ada bagi orang-orang yang saya hafal Al-Quran ingkang gak ada agak ringan. Sambil dung-tedungan maca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Sambil pikir-pikir. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Mireng. Tapi mon orang tak hafal Al-Quran, ki nampu neku Al-Quran, ki nampu audu. Mon orang hafal Al-Quran digareng mere kita andi udu, oleh. Keng mon junub tak oleh maca Quran, saya nggak takut junub. Mon kalau keng andi udu oleh, yang penting cek neku Quran. Silakan baca. Sebidung taidungan al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sanapa kenceureun kalikan 10. Karena Al-Quran ini setiap 10, setiap satu huruf ijamin kenging kenceren 10. Akati sampun debaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Pasar-pasar orang maca sahuruf dari Al-Quran maka oleh kencaran senapa? Satu huruf yang kipanika 10 kencar. Saya kerap pakai satu huruf
bani alif lam mim sahuruf bani alif bahasa huruf, lam bahasa huruf, mim bahasa huruf, alif lam mim. Tallahu. Oleh talapo. Talapo Allah. Khusyuk tak khusyuk mun orang baca Al-Qur'an oleh kejaran. Nikah hebat, nikah istimewana ibadah maus Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sanapa huruf panika. Mun sasorat, mun sapiri sanapa huruf, mun sampai satu halaman. Tangareng matura sakaca. Sanapa huruf, sangka semito nga paskali sa polo. Mun sajus sanapa huruf. Makanya beruntunglah orang-orang yang hafal Al-Qur'an, beruntunglah orang-orang yang anaknya menghafal Al-Qur'an. Syukuri Pak. Jadi kalau nggak syukur alhamdulillah tangan anak hafal Al-Qur'an ya tarang ke orang jangan Pontianak. Semarang sampai asa ketetok, tengah sampai asa ketedal, tenaga rena. Ani ke kurang syukur nyaman, asyukur paling ketak cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kanjeng Nabi malam yashkurin nas lam yashkurillah. Pasal orang yang tak syukur pada manusia nama seperti tak syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai ani pabunga be orang diberi tangan, anaknya pa pintar, pa alim. Benih kalau keng asyukur ke Allah taala malah guru nak ngain. Tako tandi saya kerokok, ang bangaki rokok. Tako langkir rempah melaki hasbes macam langkir hasbes tu macam langkir terpal kadis. Tak pati layak kayaknya kapan ke atas kudu ningal ke atas terpal. Lah ini kata ngejaba wali santri tuling ngadu ngaki kebak lekuk kanyu ates pas-pasang bani keruyung. Alhamdulillah ini merupakan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Al-Qur'an panika dari istimewana. Walaupun ba'dul ulama adabu walaupun liriya, beda sebagian ulama seadabu haki pakun oleh kenceran. Bahkan sebagian ulama beda telok bacaan. Beda telok bacaan kadang walaupun ria kadang tak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, qiraatul Quran. Iki kadang tak maus Al-Quran. Saking istimewaan Al-Quran, ba'dul ulama adabu oleh kenceran tetap. Yang kedua, iki kadang tak qiraatus salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maca salawat. Sinomor 3, maca hasbunallah wa ni'mal wakil. Telok bacaan panikah walaupun dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dadi ngereng Pak syukuri ki panjenengan andik potrah menghafal Al-Qur'an tua aki mantermuga sampai bisa menghafal 30 juz. Amin Allahumma amin. Dadi paling tidak mun orang hafal Al-Quran gampang kanggo ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya kehidupan tidak ada kecuali keng ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adabu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tak ada kecuali untuk nyembah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk nyembah paling gampang dari Allah Subhanahu wa taala engki panika maca Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang hafal Al-Quran gampang kanggo ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya dabu sangat bercerah engku orang sehafal Quran karena ibadahnya bisa sangat gampang. Orang hafal Quran menusah pilihan dari Allah Ta'ala Semaha Rahman Salli wa sallim daiman ala Ahmad Salli وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا
والآل والأصحاب من قد وحدا القرآن إماوس ngaulek kencaran situng huruf icatat sepuluh kebakusan kecemparan toron dak tempat pamausan bila setah pagi kenging pertolongan salli wa sallim da ba'da salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal بمن قد وحدا والآل والأصحاب بمن قد وحدا القرآن معجزات سئتاب تبكي معجزات selain ampun itadaaki sangat pecrah ongku tetih umat Nabi Muhammad utusan sepaling ngabudi salli wa sallim صلي وسلم دائما على أحمد والآل بمن قد وحد والآل والأصحاب بمن قد وحد السنادة setajah Islam langkong orang sehafal Al-Quran senga Al-Quran nah sabak kebai imam makleda suarga anonton ajunan salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali حدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Jadi si pertama paling gampang orang hafal Al-Quran gampang untuk ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maca sajus gula sambiring mireng korse sambil mireng ini biasa alhamdulillah. Malatan gula mani tepak dak ka aba almarhum lamba pertama kali dan gula nangis mana berpikir mungkin ingat dia jasana aba karena beliau almarhum rahmatullah alaih senyaba abdina dak ka Mekah lamba ki masaki kana pangapa lagi Al-Qur'an gampang untuk membaca Al-Qur'an untuk ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi potaran panjenengan syukuri panjenengan bisa menghafal Al-Quran bantu aki melal mantar bisa lestari dan sampai eka sangupa patih. Alhamdulillah bisa ibadah kalaban gampang lebat baca Al-Quran karena tujuan
orang odi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain kecuali untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Cuma pengarap dan kula ingat ada sebuna al-Imam Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah. Beliau ajabu cek kalau pain orang panika saya tetiaki bi Allah Subhanahu wa taala pada 4 bagian. Pertama, qaumun khalaqahumullahu taala li khidmatihi wa li jannatihi. Pertama, bada Allah menciptakan manusia lakar untuk ibadah di Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk li jannatihi, untuk masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Beda sudah nikah. Akati masalah kal mukminin kayak pun ulama wassalihin wal auliya wal anbiya, akati para orang mukmin, para orang saleh, para aulia, para nabi kan itu ibadah bi Allah diciptakan untuk ngebulan di Allah Subhanahu wa taala. Kapan sete kalaban Islam masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Malan mantir kula ben panjenengan masuk ada bagian panika alhamdulillah. Yang kedua, qaumun khalaqahumullahu taala li jannatihi la li khidmatihi. Bada manusia panika bi Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk masuk ada surga Allah. Tapi tak ibadah, nya dunya ki masa oding tak ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Bada panika. Agati basera, agati orang-orang kafir. Orang kafir tapi sedena sete Islam. Beda tak beda? Beda menikah. Agati yang cerita dan kula mangki nang fawaidul mukhtarah. Lamba beda orang kafir. Orang kafir majusi. Tepak nang bulan Ramadan, anak panik ka adeer siti orang Islam seapasa. Adeer. Sampun pangki ada siti orang Islam siapa saneng bulan Ramadan, orang kafir majusi bapak panik kayak tokol si anak gitu, tokol porpor. Sampun porpor panika, peleman ponan, gara-gara ada siti orang apa sa orang Islam. Biapa congkak kami ada dina Arya tak hormat orang Islam ketika apa setiap bulan Ramadan kakek pas ada orang deki terro. Ampun peleman. Di dalam minggu ni kajian ulama nang singkat cerita gelek pas seda orang kafir gelek seda nang minggu ni kan sampun seda pas kami mimpi situng ulama setempat nang mimpi gelek pangki beneng swarga Allah Subhanahu wa taala asempe seman orang kafir gelek senokol anak gelek sampun pangki lem mimpi pangki masuk swarga di dalam mimpi gelek situng orang alim gelek tanyai alasta kunta majusiyan tarap benih kala cek tak amat sudah kakek benih orang kafir majusi ya benih akhir ada bu kala naam engkitan kula orang kafir majusi mi bisa berdiri nak kakek nang swarga deh orang kafir mi bisa berdiri nang swarga memang ten kula lakan orang kafir tatape lamma hadarat wafati akramani Allahu bil Islam bi hurmati Ramadan. Tebun orang gila. Memang ten kula kiai, memang odian ten kula ni ka kafir majusi ten kula lakon nyembada ka apoy. Tak nyembada Allah, tetapi ten kula ketika mati ya, ketika saya Allah kasokan ten kula pasete masa Islam gara-gara ten kula amul jaki de bulan Ramadan karena mangkana men bulan Ramadan ni karing kafir menghormati bisa masuk Islam orang kafir napa boleh orang Islam jadi tak kok bercerita abasah tak apasa yang bulan Ramadan tinggal ada setiap orang siapa sah ngereng menghormati bulan Ramadan takok panjenengan deki kena dampak negatif tak amul jaki di bulan Ramadan takok pas masuk neraka tak masuk swarga ini kasih situng bukti manusia panika bada bi Allah saya ciptaaki kaangku tak ibadah di Allah tetapi bi Allah ijamin masuk di surga Allah Subhanahu wa taala ini kan nomor 2 saya nomor 3 bada qaumun khalaqahumullahu taala li khidmatihi la li jannatihi
naudzubillah naudzubil bada orang paling gabi Allah ciptaki kangku ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala tapi tak andi bagian swarga Allah subhanahu wa ta'ala pasera orang Islam odeng ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala tetapi naudzubillah mate nasuul khatimah alias mate kafir kam makan dengan apa nih neng neraka tak masuk dak swarga mantarmu ke kaula sareng panjenengan saja selamat ta amin Allahumma amin. Nomor 4 ingki banika qaumun khalaqahumullahu ta'ala la li jannatihi wa la li khidmatihi. Allah menciptakan manusia benih angku ngabula da Allah subhanahu wa ta'ala ben benih untuk masuk da surga Allah subhanahu wa ta'ala. Agati orang-orang si kafir ben mate na mate kafir mantar muka kaula sareng panjenengan kekal bisa ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala ben epasete kalau ben sete Islam andi bagian masuk surga bila sabqi iqabin wala azab amin Allahumma amin. Nomor 2 mana Alastari ya kurang 10 menit. Nomor 2 keistimewaan Al-Quran ingki panika bisa ngangkat martabat orang menghafal Al-Quran suatu saat lambat cepat angsalkan diamalkan pasti angkat derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala cek kobeter tak kada titik orang malarat angsalkan betul-betul dibaca cek ekolog paeh bentoro pala cangkur anna halal engki kalakoh pala haram jauh insyaallah nikah yangka martabat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun acen tidak kau sareng panjenengan saja innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin saungkuna Allah la yarfa'u ngangka Allah asbab Al-Qur'an dak ka orang-orang banyak ngangka martabat te orang martabat te manusia pada bisa yangka bi Allah asbab Al-Qur'an sebaliknya Al-Qur'an bisa merendah dek martabat orang. Jadi Al-Quran ini terbantu kesimpulannya Al-Quran padika tergantung pemakai. Mun yang kui bener pasti abarokah. Mun yang kui lah salah pasti derem alaknati. Kan mangka Nabi ulama itu buaki al-barakatu wan nama tabi'atun li kitabillah. Coba ulama fahaitsu ma kanat barokah ben paparing Allah panika pasti norok ke Al-Qur'an di mana Al-Qur'an diamalkan di mana Al-Qur'an dibaca di situ barokah pasti diturunkan mun panjenengan amalnya sesuai dengan Al-Qur'an walaupun tidak hafal Al-Qur'an karena orang ahli Al-Qur'an panika ulama bade sebagian sadebu sekot ahli Al-Qur'an bagian ulama ini ke orang-orang sing amal laki lakon sesuai dengan Al-Quran tapi tidak hafal ini ke beda ikut ahli Quran beda sebagian sing ahli Quran yang kebanyakan orang silakan lah hafal Al-Quran bi dhahri qalbin anika ikut ahli Quran jadi orang ahli Quran ini pasti yang kak marja ko bater panjenengan lambak gula andi santre ngapa lagi Al-Quran lestari dek ten gula 30 juz lestari wisuda atau ke ngembek asal beren kentok oto ke pasar dan gula nang beli pick up taring pick up seketel lah kan sotok noleh mogok kita nyabi gula anu remaja mandi anu kia ada ke ngembek bitabit lepang kiong kuasa lebaran tokan anu keni kan nih jalan keni kan cabengan ke pasar sekadang orang nak cerita dek gula madepa ketina apa nih akhirnya dipanggil bi gula aslinya engkau tahan udah kaki dia tandi jaminan cuma aja lakukan kaki tidak layak aslinya lakukan kaki sebagai ahli Quran kau cak kaki di banyak orang tahu kau cak kaki ahli Quran menghafal Al-Quran 30 juz tapi kaki kenangan abang apolong ben tempat-tempat jijik tempat kotor, tempat najis secara ta'adub jo larang bi hukum secara ta'aduban katina apa joreng ten gula
tak mangki jalan boleh gua tak mangki jalan boleh kita mangki jalan boleh dan gua senyari kasap pun apa tak one kecuali nikah. Akhirnya Nabi gua jawab lu coba apa kakek cek Quran aja, coba cek Quran kakek bola kakek Quran tak genteng kakek kurang genteng bola Quran kakek coba pikir kakek cek Quran orang di bala Quran ganteng la yarfa'u ngangkui innah nang hadits ngangkui inna li taukid yang orang ngacinahu pasti itu orang ahli Al-Quran pasti ngangkat martabat tu orang gila saya mengamalkan Al-Quran saya menghafal Al-Quran membaca Al-Quran pasti ngangkat ya Allah suatu saat walaupun tidak cepat tetapi misalkan jenderal coba cek Quran tak kok kaki Quran hilang separuh akhirnya tak nyampit ternyata pas jual goreng apa nih jual goreng pas kayaknya amoroja akhirnya alhamdulillah makin tinggi ya banyak santri alhamdulillah tidak sampai terjadi seperti nikah pasti jaminan dari Al-Quran satu saat pasti neng itunya langkong pagi neng akhirat pasti yang kak martabat asbab Al-Quran ini tergantung pemakai mun sing ngangkui panika tepak pada halal lagi halal pada haram lagi haram pasti bi Allah yang kak derajat neng itunya langkong lagi neng akhirat mantar sekak dintu abadana amin Allahumma amin. Terakhir orang hafal Al-Quran panika pagi Al-Quran nulongin lah jelas nih kan oleh sampai yakibi ulama iqra'ul Quran fa innahu majab engkau Al-Quran setiap karena Al-Quran panika pagi nyafaat tidak ke orang si ahli maca Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran selebih canggih boleh mun orang hafal nika pembaca mun orang hafal anika lain boleh selagi tolongi bi Quran nah pas bisa andi mandat untuk nolongi orang lain. Kanjeng Nabi adabu mangqara al-Quran fastadharahu wa harramah wa halla halalahu wa harrama haramahu. Anika pasara orang maca Al-Quran pas hafal Al-Quran menghalalkan sesuatu yang halal mengharamkan sesuatu yang haram maka bi Allah pagi masuk di surga adkhalahu Allahu bil jannah wa syafa'ahu bi asyratin min ahlihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Mun orang hafal Al-Quran pagi bi Allah pada pasti masuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai asalkan nikah la wa ahalla halalahu wa harrama haram ada dua batas menghalalkan sesuatu yang halal mengharamkan sesuatu yang haram pasti bi Allah pagi nikah iba masuk asbab Al-Quran ada surga Allah wa syafa'ahu fi asyratin min ahlihi ben ibri mandat untuk nolongi keluarganya sampai 10 keluarga sehingga mah keluarga kita mempunyai kewajiban untuk masuk di neraka akan tetapi bi anak sahafal Al-Quran bisa tolong ijamin masuk di surga Allah Subhanahu wa taala ben kengain syafaat Al-Quran boleh ini Al-Quran mun kadung nulong ini tak pada ben selain Al-Quran ini kamu kadung nulongi tak pada ben syafaat selain maka Nabi Kanjeng Nabi ada buaki man syafi'alahul Quran yaumal qiyamati naja pasara orang oleh syafaat pertolongan dari Al-Quran pagi nanti kiamat selamat pasti selamat artinya dari rumah tiap ulama di anna syafa'atahu mani'atun minad dukhuli fil adab tiap ulama mekocak selamat pun orang pertolongan dari Al-Quran karena Al-Quran nikah pertolongan nikah mani'atun minad dukhuli fil adab taknyip tiap sekali keseksaan Allah Subhanahu wa taala mun orang oleh syafaat dari Al-Quran tak tersentuh siksa mani'atun minad dukhuli fil adab wa syafa'at ghairihi mukhrijatun min ba'dil wuqu maka keluar mun syafaat selain cuma keng malah keluar dari seksa seampon ialami sebelumnya ini kealasannya kan makan Kanjeng Nabi pasara orang oleh syafaat dari Al-Quran maka selamat karena berapa jawaban ulama karena Al-Quran nikah nyeke untuk tidak tersentuh seksaan Allah Subhanahu wa taala pada nikah pentingnya pada ban sambian erampok ke orang neng tongkotong sandil dejan
Pak Romoro datang kelebun olor atau kelebun pelanggaran datang sampean kita rampok tak berjeblak seandainya pas datang kelebun pelanggaran atau kelebun olor lah ini kak penting pada panika tak sampai terjadi tak sampai tersentuh lah mun situ ngah siapa asal lain lah keluar lampon keluar lah pada seksa gelak yang pas datang tolong baliban sambian leton peton lah buang gelak lalu kakabi Romoro datang kelebun pelanggaran atau kelebun olor yang pas selamat nah dan ini kepentingan pada panika bandingannya syafaat Al-Quran dan syafaat lain Al-Quran saja mantarmu kepada yang keinginan ngabarakan Al-Quran ben pagi pada keinginan syafaat Al-Quran langkong syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin kirana sagaden tok walaupun secara terpaksa nih ser nika sokoni nika orang ampunan lepaya saja mantarmu ke walaupun sakoni abang tak manfaat serta raja barakana ala hadin niyyah wa likulli niyyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin alhamdulillahi rabbil alamin حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارحمنا وأنت خير راحمين اللهم يا الله اللهم بحق القرآن وبكرامة القرآن وبشرافة القرآن وبحرمة القرآن وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واقض جميع حاجاتنا في الدنيا وفي البرزخ في الآخرة ويسر أمورنا وارفع درجاتنا واسع رزاقنا واغفر أموالنا وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق القرآن وبكرامة القرآن وبشرافة القرآن وبحرمة القرآن وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك في هذا المعهد بارك في هذا المعهد وفي صاحبه كيحيى طاهر حسن بارك في حياته وبارك في أولاده وذرياته وأصحابه وجاره وطلابه وخادمه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا معنا ولا منا شقيا أو مطرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سكاد طاب لنا موعظة حسنة من تردت عمل سي صبورة سي تريم سرق الله سبحانه وتعالى نون صبورة حتى ستجة kekurangan serta kelangkongan akhiran wallahu al-hadi wal musta'an wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.